Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Bapak di sini memberikan beberapa patah kata, mungkin bukan juga nasihat ataupun kultum ataupun ceramah, kan tapi berbagi ilmu sedikit, yaitu tentang takwa. Kenapa seperti ini menyampaikannya? Biar agak mengobati rasa rindu kalian kepada sekolah. Jadi ini sekalian melihat gedung sekolah, ini ada kelas, kemudian lapangan. Sebelum membahas takwa, kita tentunya memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabar kalian? Udah berapa juz bacaannya? Sudah puasanya full terpenuhi, apa ada yang sudah batal, berapa yang batal? Ya mudah-mudahan semangat terus puasanya, nggak ada yang batal. Ini kita sambil lihat-lihat sekolah ya. Jadi Bapak ingin menyampaikan tentang takwa. Takwa, banyak ulama bilang takwa adalah imtitsalul awamir wajtinabu nawahi. Takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak ulama berpendapat bahwasanya takwa adalah itu. Pada hakikatnya takwa tidak sebatas hanya itu saja. Ya, kita lihat kelas. Nah, itu kelas 3 ya. Jadi takwa itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kan tapi ada ucapan-ucapan lain tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah al-khaufu minal jalil. Kalau enggak salah ini ucapan Ali bin Abi Thalib. Al-khaufu minal jalil. Jadi takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala al-jalil, yang maha mulia. Wal amalu bit tanzil, dan mengamalkan apa yang telah diturunkan, maksudnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian wal isti'adadu liyaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk hari perginya kita daripada muka bumi ini. Kita akan pergi semuanya menuju alam selanjutnya. Kemudian warridha bil qalil. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib bahwasanya takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian kita mempersiapkan diri untuk pergi, untuk meninggalkan dunia ini. Kita hidup hanya sebentar saja. Kemudian waridha bil qalil, dan juga ridho terhadap apa yang sedikit banyak kita harus ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu arti takwa. Ada ucapan lain tentang takwa. Takwa itu ibarat berjalan di jalanan yang banyak durinya. Jadi tentunya ketika kita berjalan di tempat yang banyak durinya, kita akan memilih jalan pelan-pelan, sedikit-sedikit. Ya, ini Bapak lihat kan, Bapak nggak mau jalan kaki. Jadi jalannya pelan-pelan, kecil-kecil, memilih jangan kena duri. Begitu juga takwa demikian. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati beramal di dunia ini. Jangan-jangan kita jatuh ke dalam maksiat, ke dalam duri. Jangan-jangan ada kubangan yang menjerat kita pada suatu yang mencelakakan kita dunia dan akhirat. Itu arti daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tatkala kita sudah paham apa itu takwa, takwa itu takut melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian memerintahkan kita untuk bertakwa. Wa ma khalaqnahum abatsa. Kita tidak diciptakan, setelah diciptakan ya sudah cuma-cuma kemudian mati kayak binatang gitu, kayak pohon-pohon udah mati nggak dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apapun pasti itu ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak buka Al-Qur'an nih. Maaf, ini megang kameranya pakai tangan kanan, Al-Qur'annya pakai tangan kiri. Coba Bapak balik dalam surat di sini ada wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalahnya, apapun ujian dia, apapun permasalahannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi kepada orang-orang yang bertakwa. Kita banyak kadang mengeluh ini itu, uang lain sebagainya. Kadang kita mengeluh tentang kehidupan kita, tentang tetangga kita, tentang orang tua kita. Itu solusinya cukup satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kita mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai permasalahan kita, kita akan diberikan rizki. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan apapun kebutuhannya. Innallaha balighu amri. Itu untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian kadang kita mendapatkan kesulitan, orang yang bertakwa juga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kadang kita mendapatkan kesulitan, kayaknya sulit, kayaknya nggak ada solusi lagi. Makanya banyak orang yang bunuh diri, kadang kita ngelihat ada orang bunuh diri dan sebagainya, padahal itu sebenarnya dia sedang merasakan kesulitan. Solusinya itu juga hanya satu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan perkara-perkara sulitnya, perkara-perkara apapun menjadi perkara yang mudah. Kemudian ada lagi orang yang bertakwa mendapatkan wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Orang yang bertakwa mungkin dahulunya punya banyak kesalahan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahannya, wa yu'zim lahu ajra. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar untuk orang yang bertakwa. Enak sekali orang bertakwa. Itu tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih buktinya orang bertakwa itu? Buktinya bisa disebut orang bertakwa. Orang yang bertakwa buktinya adalah, ini panas banget, panas di SD siang-siang. Waktu ini jam berapa ini? Sekitar jam 2an siang. Ini hari Minggu. Jadi hari Seninnya bakal kalian tonton ini video. Jadi bukti orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala adalah efek takwa itu adalah perbuatan, maka efeknya adalah spiritual, keimanan. Tatkala seorang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, efeknya adalah khauf, seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib. Dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anggota tubuhnya akan dia jaga. Orang yang bertakwa enggak mungkin mulutnya sembarangan mengucapkan sesuatu. Orang yang bertakwa takut dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat, dipantau terus, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mempergunakan matanya untuk melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang itu bukti daripada ketakwaan. Enggak mungkin telinganya dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti orang yang bertakwa. Kemudian kakinya enggak mungkin melangkah ke tempat sesuatu tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya tidak mungkin memukul sembarangan, tidak mungkin melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin mengambil barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang sudah mendapatkan derajat takwa. Ingat ketika kalau nggak salah dalam surat Ali Imran ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nah, di sini ada pahala besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bertakwa. Sari'u ila magfiratin mir rabbikum, maka kalian bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, ada surga yang luasnya antara samawati wal ard, langit dan bumi luas. Kita hidup di kontrakan aja alhamdulillah, hidup di rumah yang sempit aja alhamdulillah. Kita kadang punya tempat tinggal yang sempit, kita alhamdulillah bersyukur. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang bertakwa surga yang luasnya antara langit dan bumi. Coba kalian lihat langit itu luas, itu warna biru, itu kata ahli fisika biologi lah, bapak nggak ngerti itu cuma batas pandangan aja yang biru itu. Sebenarnya langit masih jauh lagi di sana, itu hanya batas pandangan kita. Itu surga diberikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Masya Allah. Arduhas samawati wal ard. Untuk siapa surga yang luas itu? Untuk u'iddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Masya Allah, bukan untuk siapa-siapa. Surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga anggota tubuhnya, menjaga perilakunya, mempersiapkan dirinya untuk menuju hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan satu lagi ada yang berhubungan dengan takwa adalah puasa Ramadan ini. Puasa Ramadan ini jelas untuk mendidik, menggembleng ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, juga pernah diwajibkan kepada orang-orang kaum sebelum kamu. Tujuannya apa? Tujuan puasa itu tujuannya apa? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian bertakwa. Kok bisa puasa itu bisa menjadikan orang bertakwa? Jelas, karena orang puasa nggak ada yang tahu dia puasa apa enggak. Mungkin saja dia puasa, mungkin saja enggak. Ngakunya puasa mungkin, ternyata di kamar mandi sekaligus minum, wudu, kumur-kumur, benar-benar kumur-kumur, airnya masuk, pas keluarnya enggak ada. Kan bisa saja. Mungkin aja makan ngumpet gitu kan, ternyata enggak puasa. Itu melatih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puasa ini pahalanya Allah Subhanahu wa taala yang ngitung sendiri, enggak kelihatan sama orang, enggak bisa ria. Saya lagi puasa, enggak bisa kayak gitu, enggak bisa ria. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan puasa Ramadan terutama, tujuannya bukan di bulan Ramadan ini.
Tujuannya kita dilatih selama sebulan oleh Allah Subhanahu wa taala, digembleng setiap hari puasa, setiap hari kita tidak boleh membicarakan orang lain, kita terbiasa berbuat baik, kita infak, sedekah, kita berbuat baik, bertambah amalan kita di bulan Ramadan. Itu tujuannya bukan di bulan Ramadan ini. Tujuannya kita sebulan full ibaratnya lagi belajar, lagi sekolah 1 bulan. Kemudian kita diperintahkan Allah, kemudian dilanjutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bukan di bulan Ramadan ini bertakwanya, di 11 bulan setelahnya, setelah Ramadan. Ada bulan-bulan selain bulan Ramadan kita bertakwa, kita terlatih 1 bulan di bulan Ramadan. Nah, setelah bulan Ramadan jangan sampai kita tidak bertakwa, karena tujuannya bukan di bulan Ramadan itu. Tujuannya setelah bulan Ramadan, kita setelah dididik 30 hari oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ngamalin enggak di luar bulan Ramadan. Itu tujuan daripada adanya bulan Ramadan ini. La'allakum, agar kalian, semoga kalian tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan. Setelah kita dididik, digembleng selama 30 hari ini, kita sekolah takwa, sekolah puasa, sekolah yang penilaiannya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dari salah satu hubungan antara puasa Ramadan ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang Bapak ingin sampaikan adalah yaitu siapa sih orang cerdas? Orang cerdas adalah al-kayyisu man amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang mempersiapkan amalnya untuk perjalanan setelah kematian. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menjadi penggugah, membuat kita berubah, bertakwa, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ismail lagi mengaku. Kemudian sudah itu saja. Kalau kalian kangen, mainlah ke sekolah. Sendirian aja, jangan kumpul-kumpul di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.